Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bagus Zulhak. Di sini kami akan mempresentasikan tugas studi kelayakan bisnis dengan topik PT Aqua Golden Mispi. Kami yang beranggotakan saya sendiri sebagai Dimas Bagus Zulhak, yang kedua ada Mbak Windy Yuniarti, yang ketiga ada Mbak Retno Gumilasari, dan yang terakhir ada Mbak Wahyu Retnosari. Latar belakang Aqua sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti air, di mana pada awalnya dijual hanya untuk orang-orang asing. Tetapi Tirto Utomo melihat pasar Indonesia juga memiliki potensi yang besar, sehingga ia menjual air kemasan botol ukuran kecil ditempatkan di terminal-terminal bus di Jakarta dan sekitarnya, serta sepanjang jalan Pantura di Jawa Tengah. Hal ini ternyata sukses membuat Aqua diminati oleh para supir bus, penumpang, dan lain-lain, sehingga masyarakat lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat membutuhkan air mineral dalam botol yang bersih. Aqua adalah sebuah merek air minuman dalam kemasan, air minum dalam kemasan atau AMDK, yang diproduksi oleh PT Aqua Golden Mispi di Indonesia, berdiri sejak tahun 1973. Aqua AMDK yang paling terkenal di Indonesia, sehingga telah menjadi seperti merek generik untuk AMDK, yang mana setiap Anda pergi ke warung-warung beli air minum dalam kemasan pasti selalu berkata beli Aqua gelas atau botol. Yang belum tentu sama pemilik warung memberikan dengan merek Aqua. Kesuksesan Aqua menarik beberapa perusahaan lain untuk membuat nama di air mineralnya dengan nama Aqua. Bahkan jika kita berniat membeli air mineral kemasan botol, selalu menyebut dengan mau beli Aqua. Padahal yang diberikan kadang kan bukan selalu merek Aqua. Tetapi itulah Aqua, menjadi brand image yang baik di mata konsumen. Beberapa pesaing utama Aqua adalah, yang satu ada PT Permagat dengan nama brand Edes, dua ada PT Santa Rosa dengan nama brand Oasis, ketiga ada PT Sinar Sosro dengan brand nama Air Sosro, keempat ada PT Coca-Cola Amatil Indonesia dengan nama brand Bonaka, dan kelima yang terakhir ada dari PT ABC Sentra Food dengan nama brand Pure ABC. Profil perusahaan PT Aqua Golden Mispi didirikan pada tahun 1973 oleh Bapak Tirto Utomo sebagai produsen pelopor air minum dalam kemasan di Indonesia. Pabrik pertama didirikan di Bekasi. Setelah beroperasi selama 30 tahun, kini Aqua memiliki 14 pabrik di seluruh Indonesia. Pada tahun 1998, Aqua yang berada di bawah naungan PT Tirta Investama melakukan langkah strategis untuk bergabung dengan grup Danone, yang merupakan salah satu kelompok perusahaan air minum dalam kemasan terbesar di dunia dan ahli dalam nutrisi. Langkah ini berdampak pada peningkatan kualitas produk, market share, dan penerapan teknologi pengemasan air terkini. Di bawah bendera Danone Aqua, kini Aqua memiliki lebih dari 1000 titik distribusi yang dapat diakses oleh pelanggannya di seluruh Indonesia. Berikut lokasi sumber mata air Aqua yang ada di Indonesia. Yang pertama ada di Brastagi, yang kedua ada di Lampung, Jabung, dan Umbul Cancau. Yang ketiga ada di Mekarsari, di Kubang. Yang keempat ada di Subang, di daerah Cipondoh. Yang kelima ada di Wonosobo, di daerah Mangli. Yang keenam ada di Kalten, di daerah Sigedang. Yang pertama ada aspek lingkungan hidup. Limbah hasil pengolahan hanya berupa endapan kotoran terlarut dari bak penampungan yang akan dibuang ke anak Sungai Bengawan Solo yang mengalir di dekat lokasi pabrik. Keluaran ini tidak mempengaruhi kondisi ekosistem sungai karena tidak ada penambahan zat kimia berbahaya pada proses pengendapan. Penggunaan mesin yang digunakan dalam produksi adalah mesin produksi kecil yang tingkat kebisingannya tidak banyak mengganggu lingkungan. Mesin-mesin ini tidak menghasilkan gas buang hasil pembakaran BBM. Dengan kondisi-kondisi di atas, maka industri ini belum memerlukan upaya pengendalian dampak lingkungan. Yang kedua ada aspek manajemen. Dengan slogan awal yang dimiliki yakni bersih, bening, dan bebas bakteri dari tahun 1979,
Tirto Utomo mengubah slogan menjadi air sehat setiap saat dan mendongkrak penjualan menjadi 13 juta liter pada tahun 1983. Menggunakan bus, taksi, televisi, radio, surat kabar, dan majalah sebagai media iklan, juga aktif dalam mensponsori kegiatan, baik itu berhubungan dengan olahraga atau tidak. Pelayanan seluruh Indonesia dilakukan oleh perusahaan-perusahaan distribusi Aqua dengan nama PT Wira Buana Intern, sehingga pelayanan dapat dilakukan di seluruh Indonesia. Selanjutnya, aspek manajemen SDM. Perusahaan mempunyai program aktif pelatihan intern untuk terus menambahkan keahlian karyawannya. Jadi sekitar separuh dari 1.200 karyawan Aqua berpartisipasi dalam beberapa pelatihan resmi tiap tahun. Jadi Aqua ini mengikut sertakan pegawainya dalam beberapa pelatihan. Sekitar 20 karyawan menyelesaikan kursus formal instruktur yang ditawarkan Sekolah Indonesia, sementara 10 karyawan mendapatkan pelatihan teknik di Eropa dan Amerika. Aqua menyediakan keuntungan kesehatan pada karyawannya dan membantu mereka mendapatkan dan membiayai perumahan yang terjangkau. Jadi kayak ada subsidi gitu dari perusahaan untuk karyawannya. Selanjutnya, uraian pekerjaan. Yang pertama, ada General Manager. Tugasnya memonitor bisnis danone Aqua di Indonesia. Yang kedua, memonitor bagaimana profit Aqua. Yang ketiga, menyusun strategi untuk jangka panjang, yaitu 4-5 tahun mendatang. Dan yang terakhir, membuat atau menyusun laporan regional dan laporan kepada para pemegang saham. Yang kedua, ada Corporate Secretary. Tugasnya bertanggung jawab atas PR. Selanjutnya ada VP Finance. Tugasnya menyusun strategi keuangan untuk jangka panjang dalam waktu 5 tahun ke depan. Lalu menyusun strategi dalam menentukan anggaran secara efisien dan efektif. Lalu VP Human and Resource, tujuannya menyusun strategi sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya yang digunakan dalam perusahaan sehingga memberikan kontribusi dan kinerja yang tinggi, yang tentunya menguntungkan perusahaan ya. Lalu ada VP Sales and Distribution, tujuannya menyusun strategi distribusi dalam jangka panjang, program atau rencana distribusi dalam 4 atau 5 tahun mendatang. Selanjutnya ada VP Marketing atau dalam pemasarannya ya. Ini tujuannya menyusun rencana pemasaran produk Aqua sendiri, strategi pemasaran dalam jangka panjang 4 atau 5 tahun yang mendatang. Yang terakhir ada Purchasing Director, yaitu tugasnya menyusun strategi bagaimana membangun hubungan atau menjalin kerja dengan para supplier. Kemudian kami akan menunjukkan susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi oleh PT Aqua Golden Mississippi Tbk. Yang pertama ada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, yang mana mereka bertindak sebagai pemilik modal yang mempunyai wewenang tertinggi, yang juga bertugas mengangkat dan memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban direksi. Kemudian terdapat Dewan Komisaris, yang mana mereka adalah sebuah dewan yang bertugas melakukan pengawasan dan juga memberi nasihat kepada direktur. Kemudian terdapat Direktur Utama, yang mana mereka memimpin dan mengelola perseroan dengan tujuan sebuah persero dan memanfaatkan, mempertahankan, dan mengelola aset perseroan sesuai dengan kepentingan bisnis. Kemudian di bawah Direktur Utama ada Direktur Keuangan, Direktur Pemasaran, Direktur Personalia, dan kemudian yang terakhir Direktur Produksi. Kemudian kami akan menerangkan mengenai strategi perusahaan, yang mana di era persaingan yang super ketat ini, setiap perusahaan seringkali mengevaluasi kinerja dari perusahaannya mereka masing-masing, yang mana setiap perbaikan itu akan selalu ada terus-menerus sehingga kinerja perusahaan akan semakin baik dan terus unggul dalam persaingan. Maka PT Aqua Golden Mississippi memiliki strategi-strategi seperti strategi pertama mereka merupakan strategi menarik konsumen. PT Aqua Golden Mississippi selama ini selalu memberikan iklan yang menarik dan ikonik dengan memberikan slogan-slogan yang mudah diingat sehingga masyarakat pun tertarik dan diharapkan menjadi pelanggan mereka tetap. Kedua,
merupakan strategi mempertahankan pelanggan. PT Aqua Golden Mississippi selalu meyakini bahwa pelanggan adalah komponen paling penting dalam sebuah perusahaan. Maka dari itu mereka selalu memberikan produk mereka yang terbaik dan kualitas yang maksimal agar konsumen selalu merasa puas dan ingin selalu menggunakan produk dari PT Aqua Golden Mississippi. Yang terakhir merupakan strategi promosi penguasaan pasar, yang mana dengan iklan-iklan dan jargon-jargon yang unik dan ikonik tersebut membawa keberhasilan dalam penguasaan pasar oleh PT Aqua Golden Mississippi, yang mana dibuktikan dengan disebutnya semua air mineral yang ada di negeri ini dengan nama mereka yang membuktikan bahwa mereka cukup menguasai pasar di produk tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dari PT Aqua. Kekuatan dari PT Aqua yang pertama, brand yang terkuat. Aqua adalah merek yang terkenal dan memiliki reputasi yang baik di pasar. Yang kedua, infrastruktur yang luas. PT Aqua memiliki jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia. Yang ketiga, produk yang bervariasi. Aqua tidak hanya menyediakan air minum, tetapi juga produk-produk bernilai tambah seperti air mineral dalam kemasan isotonik dan minuman energi. Yang keempat, manajemen yang handal. PT Aqua memiliki tim manajemen yang berpengalaman berkualitas tinggi. Yang terakhir, inovasi produk. PT Aqua selalu berinovasi dalam mengembangkan produk baru untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang berkembang. Selanjutnya yaitu kelemahan dari PT Aqua. Yang pertama, ketergantungan terhadap distributor. PT Aqua memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap jaringan distribusi ke pihak ketiga. Yang kedua, rentan terhadap perubahan harga bahan baku. Fluktuasi harga bahan baku dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan. Yang ketiga, lambat dalam merespon tren pasar. PT Aqua kadang-kadang kurang responsif terhadap perubahan tren dan preferensi konsumennya. Yang keempat, rendahnya kesadaran merek di luar Indonesia. Aqua masih harus meningkatkan kesadaran merek mereka di pasar internasional. Dan yang terakhir, keterbatasan sumber daya manusia. PT Aqua memiliki keterbatasan dalam jumlah tenaga kerja yang berkualifikasi. Selanjutnya yaitu peluang dari PT Aqua. Yang pertama, pertumbuhan pasar minum non-alkohol. Permintaan akan minuman non-alkohol terus meningkat di pasar global. Yang kedua, peningkatan kesadaran konsumen akan kesehatan. Di sini konsumen semakin peduli tentang gaya hidup sehat sehingga permintaan produk-produk sehat seperti air mineral meningkat. Yang ketiga, pengembangan pasar internasional. PT Aqua memiliki peluang untuk mengembangkan bisnis mereka di pasar internasional yang belum tergarap sepenuhnya. Yang keempat, kolaborasi dengan merek lain. PT Aqua dapat melakukan kolaborasi dengan merek lain untuk mengembangkan produk-produk terbaru inovatif. Teknologi yang terakhir yaitu teknologi pembuatan produk yang lebih efisien. Penggunaan teknologi baru dapat membantu PT Aqua dalam meningkatkan efisiensi produksi. Selanjutnya yakni ancaman pada PT Aqua. Yang pertama, ketatnya persaingan. Persaingan di industri minuman sangat tinggi dan Aqua harus bersaing dengan merek-merek terkenal lainnya. Yang kedua, perubahan regulasi. Perubahan regulasi pemerintah terkait kualitas produk atau pajak dapat mempengaruhi bisnis PT Aqua. Yang ketiga, meningkatnya harga bahan baku. Kenaikan harga bahan baku dapat mempengaruhi laba perusahaan. Yang keempat, guncangan ekonomi global. Krisis ekonomi global dapat berdampak negatif pada permintaan dan kinerja bisnis Aqua. Dan yang terakhir, perkembangan teknologi yang cepat. Perkembangan teknologi yang cepat dapat membuat produk Aqua menjadi usang jika tidak diikuti dengan inovasi.